Saudara, kita lanjutkan sapa redaksi On Location. Sekarang kita udah geser lebih santai nih Pak Bupati. Tadi terima kasih loh, kita muter-muter di alun-alun luar biasa gitu. Kita lanjutkan ya Pak Bupati ya. Ada Pak Udiana, ada Pak Budi Artawan selaku tim percepatan. Nah, kalau Pak Udiawan ini bagian yang ngatur-ngatur perencanaan pembangunannya. Nah, ada bagian percepatan, ini bagian dari timnya Pak Bupati. Pak Bupati, kita lanjutkan. Mungkin kita sedikit ini lebih ke menyentuh kepada, boleh dikatakan, curhatan dari masyarakat. Ya, nanti kita akan ada video-video juga dari warga Bangli yang akan memberikan pandangan dia selama 1 tahun kepemimpinan. Tapi saya bermula dari satu dulu Pak Bupati. Kemarin kan sempat sedikit rame terkait dengan adanya retribusi untuk masuk kawasan daerah Kintamani atau di Bangli dan sekitarnya. Ini mungkin klarifikasi yang kesekian kali Pak Bupati, mungkin ini bisa lebih jelas, lebih detail lagi, duduk perkaranya seperti apa, kemudian bagaimana ini bisa terjadi dan solusinya sudah seperti apa. Gitu ya Pak Bupati. Silakan Pak Bupati, ini yang punya wilayah nih. Terima kasih. Jadi sekali lagi senang bisa mengklarifikasi terkait dengan retribusi yang kita berlakukan di Kabupaten Bangli, khususnya di Kintamani. Jadi sebenarnya kebijakan retribusi ini sudah berlangsung selama 30 tahun. Sudah berlangsung 30 tahun di objek wisata di seluruh Bangli, khususnya di Kintamani. Dan kemarin selama Covid, karena memang seluruh objek wisata ditutup, jadi retribusi pun tidak dipungut karena tidak ada wisatawan. Nah, mulai tahun 2022 ini seluruh daerah wisata sudah dibuka lagi di Bali khususnya. Nah, maka seluruh pemerintah daerah Bali, di Bali semua kabupaten juga sudah menerapkan lagi retribusi. Karena bagaimanapun dasarnya kan adalah peraturan daerah yang harus dijalankan oleh bupati. Nah, karena itulah kami di pemerintah Kabupaten Bangli juga melaunching lagi pemungutan retribusi ini, tapi dengan model yang baru. Ya, kalau dulu dengan manual, kalau sekarang dengan elektronik. Jadi kita tetapkan semua wisatawan yang masuk daerah wisata Kintamani harus bayar retribusi. Harus bayar retribusi. Ini sesuai ketentuan sesuai peraturan dengan peraturan daerah dan juga peraturan bupati. Nah, dan saya selaku bupati dilantik tahun 2021 kemarin menjalankan peraturan yang sudah ada tanpa saya mengutak-atik angkanya. Jadi angka yang ada di peraturan bupati sebelumnya saya ikuti dan saya jalankan sehingga dengan elektronik. Nah, sehingga ada perubahan, kalau dulu manual sekarang elektronik. Ya, seharusnya ini adalah barang yang sudah biasa dan tidak usah lagi diperdebatkan. Nah, cuman memang kemarin kawan-kawan di media sosial, di banyak komunitas juga meributkan hal ini. Mengkritisi itu mengkritisi ya bahasanya. Itu ada yang belum mengerti, dianggap barang baru, ada yang seolah-olah bagaimana. Dan kita sudah coba klarifikasi berulang-ulang. Akhirnya karena kita ingin bagaimana pariwisata yang sudah bertumbuh di Kintamani ini juga semakin membaik, dan kita adakan rapat besar dengan seluruh stakeholder, baik itu dari PHRI, dari Asita, dari Guide, dari Pokdarwis, dan juga dari jajaran pemerintah terkait yang memang membidangi di pariwisata. Akhirnya Bupati Bangli melalui peraturan Bupati kita robah besarannya. Dan kita turunkan untuk wisatawan asing tetap 50.000, untuk wisatawan domestik kita bagi, klasifikasikan. Ada wisatawan Nusantara, ada wisatawan lokal Bali. Jadi lokal Balinya kita turunkan sampai Rp10.000. Rp10.000 per orang? Per orang. Kalau sebelumnya dia masuk ke wisatawan Nusantara itu kan Rp25.000. Nah, jadi wisatawan luar Nusantara pun kita turunkan dari Rp25.000 ke Rp20.000. Rp20.000 sekarang. Nah, Astungkare dengan kebijakan ini adalah satu-satunya mungkin di Bali Bupati menurunkan retribusi. Karena mendengarkan aspirasi tadi. Karena memang kita sebagai Bupati juga harus mendengarkan aspirasi dan menyerapnya. Dan Astungkare semenjak kita turunkan juga peningkatan kunjungan Kintamani semakin terlihat. Nah, nanti saya akan sampaikan ke Bapak bagaimana sistem retribusi ini sudah masuk dashboard sekarang. Sudah digitalisasi. Jadi per jam, per menit pun sudah berubah sesuai dengan kondisi real di lapangan. Jadi pada waktu, jadi sudah tidak pakai karcis lagi Pak Bupati ya? Pakai karcis. Semuanya pakai
elektronik, dan itu dipastikan sudah tidak ada lagi pungli-pungli lah. Ya, Semua langsung masuk. Semua langsung Transfernya langsung rekod. langsung terekod, dan rekodnya ini bisa kita cek di kas daerah kita. Harian lagi. Harian lagi. Nah, jadi sistem, kalau sekarang sudah sistem kita berlakukan kan, semangatnya memang transparansi. Iya. Dan itu yang kita harapkan, dan memang peningkatan yang terjadi. Jadi uang masuk ini nanti dikembalikan lagi untuk kemajuan tempat wisata itu ya. Itu yang Nah, paling penting ya Pak Bupati Yang ya. paling penting memang itu sebenarnya yang harus disadari oleh seluruh masyarakat kita, bahwa kita ini harus melakukan pembangunan di berbagai hal. Salah satunya sumber pendapatan kita yang memang dari retribusi, dari pajak hotel dan restoran, dan akan kita kembalikan seutuhnya kepada kawasan itu untuk meningkatkan kelasnya. Karena kita kan juga punya ambisi bagaimana kawasan pariwisata Kintamani ini menjadi destinasi berkelas dunia. Nah, itu. Jadi bukan hanya berkelas, tapi berkelas dunia. Nah, tentu sarana prasarana fasilitas ini harus memang benar-benar semakin baik kita baik. Terima kasih klarifikasi satu Pak Bupati. Iya. Klarifikasi yang kedua Pak Bupati terkait dengan ini khusus untuk wisatawan atau masyarakat hanya lewat, atau seperti apa nih Pak Bupati? Ini ada pertanyaan juga Ya. dari masyarakat. Ini kan kemarin sempat rame juga. Gimana Ini Pak? sudah jelas dalam peraturan bupatinya, dalam perdanya sudah jelas. Bagi yang melakukan wisata. Yang melakukan Jadi yang kena retribusi siapa? Adalah semua orang yang melakukan wisata. Jadi kalau teman-teman dari Beleleng Ya. tinggal di Denpasar, pulang kampung ke Beleleng, apakah bayar? Tidak bayar. Jadi ini harus jelas. Bagi penduduk lokal tidak bayar. Bagi semeton Bali ataupun semeton Indonesia yang sembahyang tujuannya tidak bayar. Ini sudah beratus-ratus kali kita klarifikasi. Nah, tapi karena memang jalan masuk ke kawasan ini tersebar dan cukup banyak, pastilah di stop sebentar, ditanyain, gimana Pak, mau wisata apa mau gimana? Oh, saya sembahyang, silahkan. Saya wisata, bayar. Dan itu sudah berlangsung Tenas Tungkare dari Februari sampai sekarang, boleh dibilang hampir tidak ada komplain dari wisatawan terkait dengan retribusi ini. Ya, oke. Karena Jadi memang masyarakat sudah berlaku di umum di semua tempat wisata. Iya, iya. Jadi masyarakat tinggal kalau diberhentikan tinggal sampaikan saja. Saya mau Sampaikan sembahyang, saja. saya mau pulang kampung, Ya. saya tidak wisata. Dan itu dibuka ya Pak. Eh, Go away, silakan jalan. Silakan, silakan. Jadi wah luar biasa. Terjawab sudah dua nih, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi Pak. Supaya ini nanti pembangunan pariwisata di sana cepat. Ya, betul, berhubungan dengan percepatan. Betul. Nah, nanti mungkin bisa dibantu dengan Pak Budiarta juga ya Pak. Pak Budiarta terkait dengan percepatan. Nah, kemudian percepatan apa lagi Pak Bupati yang akan dibuat kayaknya ini memang pariwisata selain pertanian memang sudah menjadi pokok, kemudian pariwisata ini menjadi sesuatu hal yang boleh dikatakan punya potensi sangat luar biasa kalau dikembangkan. Ya. Nah, percepatan apa lagi nih Pak kalau kita boleh tahu terhadap Bang Edi ini? Kita memang di samping juga percepatan di sektor pariwisata, saya dari mulai kampanye saya sudah sampaikan bahwa kita menginginkan juga Kintamani ini ada 1 atau 2 hotel berbintang 5 misalnya. Oke. Jadi supaya destinasi kita naik kelas. Jadi kalau hanya kita saja berupa penginapan-penginapan masyarakat saja, tentu ini juga sangat susah untuk memberikan nilai tambah ya Pak. nilai tambah yang Nilai jual, signifikan, nilai jual. ya. Maka dari itu saya beberapa kali sudah sampaikan kita ingin ada 1 atau 2. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang cepat juga salah satu jaringan hotel dunia juga akan segera terbangun di Kintamani. Dan kita sudah rapatkan beberapa kali tim untuk membantu bagaimana proses pembangunan ini bisa selaras dengan perencanaan, dengan tata ruang, dan dengan aturan yang ada. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, pariwisata yang berkelanjutan, bagaimana kawasan ini nantinya juga mencerminkan itu. Dan lebih ramah kepada lingkungan, yang paling penting adalah bisa memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat Bangli dalam jangka waktu yang lama. Ini yang saya pentingkan. Dan Tenas Tungkare dalam beberapa bulan akan terwujud gitu ya, Pak, ya? itu. Waduh, Nah, itu mudah-mudahan. yang pertama. Yang kedua juga percepatan adalah kita sangat concern kepada anak muda sebenarnya. Dalam hal ini adalah bagaimana penghobi motor.
yang sering kebut-kebutan di jalan raya misalnya, kita sudah akan buatkan drag race. Oh, drag race. Drag race dengan lintasan kurang lebih 400 meter panjangnya. Dan ini lagi dalam tahap finalisasi saja sedikit. Mudah-mudahan bulan depan sudah tender dan akhir tahun ini Kabupaten Bangli sudah memiliki drag race yang cukup standar. Oh, Yang cukup standar, dan harapannya adalah bagaimana komunitas motor yang kita yakini juga sangat besar di Bali bahkan di dunia ini adalah terbesar kedua setelah sepak bola otomotif ini. Jadi mudah-mudahan ini juga akan membuat Kabupaten Bangli menjadi destinasi bagi teman-teman pemotor yang suka balap-balapan. Nah, ini tentu akan memberikan dampak UMKM kecil di wilayah itu akan bertumbuh, dan pada akhirnya juga pengusaha-pengusaha kecil bagi masyarakat akan bertumbuh di Kabupaten Bangli. Iya, jadi ada efek dominonya ya Pak Bupati domino ya, yang dengan paling aduk penting. itu ya. Ya. Baik. Nah, Pak Bupati dengan Bapak sekalian nanti kita akan lihat ada sedikit video dari masyarakat, ya nanti mungkin bisa ditanggapi ya Pak ya. Ya, siap. Saudara, kita akan saksikan bagaimana video aspirasi dari masyarakat yang nanti akan langsung dijawab oleh Pak Bupati. Ya, kalau sebagai saya masyarakat Bangli ya, saya sangat senang karena dari pembangunan di Bangli ini, masyarakat Bangli banyak yang bisa bermain ke lapangan gitu, alun-alun Bangli. Perayaan ulang tahun Bangli niki banyak ada acara misalnya, dan juga banyak pameran di sini. Iya, bagus sih. Yang kedepannya biar ini terus lah, lancar, bagus gitu kan ya. Skala besar adalah infrastruktur yang berhubungan dengan fasilitas umum. Barangkali nanti juga perlu juga yang berhubungan dengan adat budaya dikembangkan, pariwisata yang ini. Karena kan tidak bisa secara langsung sekaligus. Jadi pasti sudah punya program untuk kedepannya secara bertahap. Nah, itu tadi Pak Bupati. Gimana tanggapannya Pak Bupati dari masyarakatnya? Memang kami bersyukurlah dukungan masyarakat selama satu tahun pemerintahan ini sangat luar biasa sekali. Jadi terima kasih kepada seluruh masyarakat Bangli. Yang kedua juga tentu dalam 1 tahun kami mengabdi di Kabupaten Bangli tentu sudah beberapa program kita wujudkan. Tapi pastilah belum semua bisa memenuhi daripada kebutuhan Kabupaten Bangli itu sendiri. Seperti tadi masukannya bagaimana misalnya pembangunan gedung seni dan budaya yang memang sebenarnya lokasinya sudah ada. Karena dulu kita punya gedung sasana budaya dan itu sekarang sudah hampir 4 tahun itu runtuh bangunannya. Dan kita sudah punya grand desainnya dan rencana kita memang akan kita kembangkan. Akan kita bangun, bahkan luasan lahannya juga akan kita tambahkan. Kalau memungkinkan, karena di sebelahnya masih kosong, kita akan bicarakan dengan pemiliknya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun ke depan juga kita bisa punya, misalnya walaupun tidak sekelas art center misalnya, tapi minimal kita punya gedung yang representatif untuk panggung seni dan budaya. Berbagai pementasan adat tradisi bisa kita lakukan di situ. Dan itu sudah ada planningnya, bahkan mungkin desainnya juga sudah kita miliki, walaupun belum fix sekali. Tinggal kita tunggu pembangunannya ya. Tinggal tunggu saja pembangunannya, dan masyarakat mohon bersabar, karena memang semua perlu perencanaan, perlu tahapan, dan yang paling penting memang kita lagi bekerja keras bagaimana pendanaan yang kita miliki ini kita terus kembangkan dengan berbagai inovasi dan juga dengan berbagai terobosan-terobosan komunikasi yang kita lakukan dengan seluruh komponen, baik itu pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Bali. Baik. Dan terima kasih sekali lagi kepada masyarakat atas dukungan selama ini. Baik. Kita lihat satu lagi ya Pak. Ini ada anak muda nih Pak. Ya. Gimana tak? Pembangunan yang dilakukan pemerintah Bangli dengan era barunya seperti apa menurut Anda? Menurut saya untuk pembangunan era baru ini sangat berguna untuk masyarakat ya. Soalnya segala fasilitas di sini sangat memadai dan digunakan oleh masyarakat, khususnya untuk zaman masa Covid sekarang, digunakan untuk olahraga, digunakan kumpul-kumpul seperti itu. Sangat mendukung menurut saya untuk kesehatan dan juga majunya kota Bangli seperti itu. Terus harapan ke depan sebagai pelajar seperti apa nih? Harapan saya ke depan semoga banyak mahasiswa, khususnya mahasiswa di luar daerah atau di Bali datang ke Bangli untuk
ikut belajar ataukah masuk ke sekolah-sekolah di sekitaran Bangli agar kota Bangli kembali hidup seperti itu. Baik. Nah, kita yang kedua Pak Bupati, gimana tanggapannya Pak Bupati? Terima kasih memang di Anak muda ini Pak, mahasiswa ya. dan ini kebetulan mahasiswa. Iya, iya. Dan memang kami di tahun pertama sudah memberikan hibah sebanyak 5,6 hektar kepada Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Segriul. Oh, oke. Jadi komitmen universitas ini agar benar-benar mau 100% seluruh sivitas akademikanya berkampus di Bangli. Oh. Dan salah satu yang tadi itu adalah bagaimana memang anak muda ini mungkin alam Bangli juga sangat cocok dijadikan sebagai pusat pendidikan. Dan saya lihat kehidupan di kampus khususnya di Kubu, karena di sana home base-nya dia sudah mulai rame. Dosennya sudah mulai pada datang ke sini, dan ini tentu sangat-sangat bermanfaat buat kami di Kabupaten Bangli. Banyak kos-kosan akan mendapatkan rezekinya, dan yang paling penting adalah peningkatan indeks pembangunan manusia kita. Dengan hadirnya sebuah universitas di Bangli, maka akan berpengaruh kepada banyak hal. Dan saya harapkan dalam beberapa tahun juga akan muncul lagi universitas-universitas lain yang ada di Bali supaya membuat kampusnya di Bangli. Dan saya berharap suatu saat Udayana juga memikirkan untuk membuat kampus di Bangli, terutama untuk dinas untuk Fakultas Pertaniannya Pak ya. Karena saya harapkan juga Pak Rektor mudah-mudahan bisa mendengarkan ini. Ayo, kampus goes to the field. Jadi kampus harus terjun ke tengah-tengah masyarakat dalam rangka implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, dan juga Bangli pasti sangat layak karena hanya di Bangli pertaniannya masih sangat hidup dan juga hawanya, serta untuk membuat keseimbangan pembangunan Bali ini memang salah satunya adalah kampus kayaknya perlu dibawa ke Kabupaten Bawa Bangli. ke Bangli ini ya. Ya. Wah, itu tadi. Baik. Nah, itu tadi terima kasih Pak Bupati ya sudah menjawab dari beberapa masukan atau aspirasi dari masyarakat dan langsung didengarkan. Mudah-mudahan ini ya boleh dikatakan secara umum Pak, 1 tahun sudah kelihatan nih, sudah dirasakan oleh masyarakat ya. Ini astungkara sekali. Dan saya terima kasih Pak Udiana sama Pak Budiarta atas waktunya bersama kita dalam segmen ini. Nanti saya tetap sama Pak Bupati, kita closing. Kayaknya kita harus geser di sana ya Pak Bupati ya. Baik. Ya. Nah, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama saya dengan Pak Bupati Bangli setelah yang satu ini.